Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Tabitha Roslin, and thank you for tuning in di YouTube channelku Salah Room. Pada kesempatan kali ini, aku ingin share sebuah pesan ke teman-teman semua, sebuah pesan yang berjudul Senja yang sama, mustahil bagi manusia tapi tidak bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Seringkali kita lupa bahwa kita hanyalah manusia dan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan diri, cara berpikir, keterbatasan fisik, daya juang, kemampuan untuk mengatur, membuat sebuah rencana, dan lain-lain. Bahkan waktu. Kita nggak memiliki waktu, kita nggak punya kendali penuh akan umur kita sendiri. Sampai berapa lama kita dapat hidup, organ-organ tubuh pun gak bisa kita atur kan. Kayak, kamu harus bekerja untuk aku sampai tahun segini, kamu harus tetap sehat sampai tahun segini. Enggak, kita gak punya kemampuan itu, kita gak bisa mengatur, kita gak ada kekuatan itu dalam diri kita, karena kita bukan Tuhan. Dan banyak dalam hidup ini yang gak bisa kita kendalikan. Sekalipun ada yang kita bisa, paling juga hanya segelintir, dan ada batas kemampuannya. Sedalam mana kita dapat mengatur, mengontrol, dan mengendalikan. Manusia itu hanya bisa hidup di masa sekarang, belajar dari masa lalu, dan mengharapkan yang terbaik akan masa depan. Tapi di depan sana itu gak ada yang satu manusia pun yang tahu. Seperti apa detail dan persisnya, exact momennya akan terjadi seperti apa, kita semua gak ada yang tahu. Karena itu udah ranahnya Tuhan. Intinya banyak sekali hal yang manusia nggak bisa dengan sangat jelas melihat sesuatu, memikirkan, mengatur, karena manusia punya banyak sekali keterbatasan, kelemahan, dan kita suka lupa. Kita hanyalah manusia. Kadang dalam hidup, kita jadi mengaplikasikan hal tersebut dalam hubungan kita sama Tuhan tahu tanpa kita sadari. Seringkali kecenderungan kita untuk mengatur segala sesuatunya sendiri dengan kemampuan dan pengalaman, pengetahuan, wawasan yang selama ini kita tahu, kita pelajari, apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir benar, bagaimana segala sesuatunya itu harus terjadi, kita udah atur. Bahkan mungkin seringkali kita mengira Tuhan akan bekerja dengan cara-cara sebelumnya yang pernah Tuhan lakukan selama ini dalam kehidupan kita. Kita membandingkan dengan kalau dahulu nih di kasus ini cara Tuhan bekerja itu seperti ini, kayaknya di kasus yang sekarang cara Tuhan kerja juga akan seperti ini deh. Sehingga kita dalam tanda kutip mengatur seperti apa Tuhan akan bekerja, seperti apa caranya, sesuai dengan apa yang masuk di pikiran dan nalar kita. Semuanya udah kita plot, skenario-nya ada. Padahal Tuhan itu punya skenario dan POV-nya dia sendiri yang jauh dan sangat jauh melampaui dari apa yang kita pikir baik. Jauh lebih mulia dari apa yang kita pikir paling baik untuk diri kita. Jalan dan rancangannya jauh di atas jalan dan rancangan kita. Kita punya rancangan itu jauh di bawah dia punya rancangan. Makanya kan Alkitab juga bilang, udah deh, jangan memikirkan apa yang terlalu jauh yang melampaui dari diri kita, melampaui kemampuan kita. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali manusia itu kecewa karena apa sih? Saat sudah menggambarkan, merancangkan sesuatu, menaruh ekspektasi seperti apa, lalu kenyataannya, realitanya berbanding terbalik dengan apa yang sudah direncanakan. Ya nggak sih? Karena itu tadi, kita lupa kita hanyalah manusia biasa, lupa kalau kita ini ciptaannya yang harusnya menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan si Sang Pencipta. Kita masih mau ngatur segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Yesus dalam setiap perencanaan kita. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Teman-teman, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia punya niat dan maksud yang baik dalam kehidupan kita. Dia punya niat dan maksud yang mulia dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan. Dia gak mau kita celaka atau sengsara
Dia nggak membenci kita. Dia Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat. Bahkan dia tahu kita berdosa, kecenderungan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi apa yang dibuang jauh-jauh sama Tuhan? Pelanggaran kita kan, bukan kitanya. Sebegitu besar kasihnya buat kita. 99 domba dia tinggalin demi satu, kita. Itu kasihnya Tuhan itu sebegitunya. Jadi jangan taruh curiga sama Tuhan. Yuk teman-teman, kita buka di Yohanes 10 ayat 8 dan juga ayat 10 sampai 15. Berbunyi begini, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kalau teman-teman masih belum yakin Bapak itu punya hati yang sebegitu baiknya, kita baca lagi ayat yang selanjutnya. Kita buka ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Guys, kalau kita kurang percaya, sebenarnya artinya kita meragukan Dia. Kita meragukan kuat kuasanya. Ada nggak teman-teman di sini yang masih berpikir bahwa apakah Tuhan mampu? Apakah sungguh-sungguh nggak ada yang mustahil bagi Tuhan? Apakah Tuhan akan menepati janjinya? Apa mungkin janjinya tergenapi dalam kehidupanku? Kalau ada di antara teman-teman yang masih punya pertanyaan seperti ini, berarti pesan ini semoga cocok dan tepat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Yuk kita buka dan baca sama-sama di 2 Raja-Raja 7. Nah, 2 Raja-Raja 7 ini menceritakan tentang Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuat kuasanya Allah, dan bagaimana apa yang tidak mungkin bagi manusia, yang mustahil, menjadi sangat mungkin bagi Allah. Kita baca sama-sama ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum.
Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga seshikal dan 2 sukat jelai berharga seshikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajunannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati, sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga seshikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Jadi sekilas cerita mengenai Nabi Elisa. Di perikop-perikop sebelumnya, jadi ceritanya Elisa itu menjadi perantara Tuhan dan Raja Israel pada kala itu. Dan ini tuh bukan pertama kalinya Raja Israel mendapat tuntunan dari Allah melalui Nabi Elisa, atau yang disebut juga abdi Allah. Saat itu, capital dari Israel adalah Samaria, dan di Samaria itu disebut sebagai marketplace atau tempat utama dalam ekonomi bangsa Israel pada kala itu. Dan keadaannya itu Samaria dikepung oleh bangsa Syria. Nah, dalam perikop ini kejadiannya itu bangsa Israel akhirnya mengalami kelaparan, saking kelaparan melanda. Kalau teman-teman baca di perikop sebelumnya, bahkan ada kasus wanita yang memakan daging anaknya sendiri, saking udah gak ada makanan lagi. Dan ini menunjukkan bahwa situasi itu gak mudah, melainkan ini tuh sebuah situasi krisis, titik yang rendah, bukan sebuah kondisi yang menyenangkan sama sekali atau membahagiakan sama sekali pastinya. Saat Allah berfirman kepada Elisa bahwa besok kira-kira waktu ini, atau kalau di terjemahan ESV atau English Standard Version, tomorrow about this time. Ini tuh merupakan sebuah janji dari Allah bahwa dalam waktu 24 jam kondisi akan berbalik. Akan ada abundance, kelimpahan, sehingga harga-harga makanan akan drop secara radikal di dalam kota itu. Namun seorang penjaga gerbang yang adalah tangan kanan dari Raja Israel gak mempercayai apa yang abdi Allah ini katakan. Karena dalam terjemahan ESV-nya, "If the Lord himself should make windows in heaven, could this thing be?" Ada 3 hal yang kita dapat pelajari
maksud dari apa yang penjaga gerbang ini katakan. Yang pertama, penjaga gerbang ini meragukan daya cipta Allah atau kekreativitasan Allah. Yang pertama, dia meragukan kuasa Allah. Pastinya Allah mampu membuat jendela dari surga. Jika Allah berkehendak untuk makanan jatuh dari surga, pasti dia akan melakukan itu. Tuhan membuat jendela dari surga, makanan jatuh dari sana, bisa aja. Memberi makan orang-orang yang kelaparan di dalam kota, yang terkepung di dalam kota itu. Jadi yang pertama, dia meragukan kuasa Allah. Dan yang kedua, dia meragukan daya cipta Allah atau kekreativitasan Allah. Penjaga gerbang ini memiliki skenario yang terbatas. Sadar nggak sih? Kita tuh kadang suka seperti si penjaga gerbang ini. Karena di skenarionya si penjaga gerbang ini adalah, kalaupun Tuhan bekerja untuk bangsa Israel, dia akan bekerja dengan cara A. Cara A-nya itu adalah dia akan membuat jendela dari surga dan diturunkan makanan dari surga benar-benar ke kota Israel yang sedang dikepung itu, ke bangsa Israel yang sedang dikepung itu, ke Samaria. Itu adalah picture atau gambaran yang ada di kepalanya penjaga gerbang. Seringkali kita suka gak sih seperti penjaga gerbang itu berpikir bahwa sepertinya Allah akan bekerja dengan cara ini. Kayaknya dia hanya akan bekerja dengan satu cara ini, satu cara yang masuk di pikiran kita ini. Kita menuntut Allah bekerja sesuai apa yang kita pikir, bahwa Allah hanya bekerja sesuai dengan cara yang kita mampu atau yang masuk di akal kita. Karena saat itu kondisinya Israel dikepung dan di luar sana adalah tempat atau kemah orang Syria beserta persenjataannya, kuda-kudanya, dan sebagainya. Mana mungkin makanan datang dari luar? Yang paling mungkin di nalarnya si penjaga gerbang itu adalah jikalau Allah bisa menurunkan makanan dari surga jika dia membuat jendela. Itu pun kalau dia bisa. Kalau Tuhan bisa membuat jendela di surga, makanan turun dari surga. Penjaga gerbang sama sekali gak terpikir bahwa Allah dapat memberikan penyediaan melalui cara-cara yang sangat gak diduga. Dia hanya melihat satu cara, makanan turun dari surga, dan menolak adanya cara lain yang Allah dapat lakukan. Dan yang ketiga, penjaga gerbang ini meragukan pembawa pesan Allah, yaitu meragukan abdi Allah yang adalah Elisa. Meskipun janji Allah terkesan mustahil dan gak mungkin terjadi, setidaknya harusnya ia bisa mempercayai Nabi Elisa dengan melihat track recordnya. Melihat Nabi Elisa dari perikop-perikop sebelumnya guys, dapat dikatakan bahwa kita dapat mempercayai apa yang Elisa katakan karena berasal dari Allah. Gak 1-2 kali juga Allah memberikan pertolongan dan tuntunan terhadap Raja Israel, bangsa Israel, melalui perantaraan Nabi Elisa. Artinya, dia memiliki track record yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, perkataannya dapat dipegang. Dari sang penjaga gerbang ini, kita dapat melihat beberapa hal guys. 1. Orang yang gak percaya selalu mempertanyakan apakah janji Allah itu sungguh dan jujur. Yang kedua, orang yang gak percaya akan berkata, "This is a new thing, ini hal baru, dari dulu belum pernah ada kejadian seperti itu. Pasti gak bakal terjadi." Ketiga, orang yang gak percaya akan berkata, "This is too sudden, ini terlalu tiba-tiba, dan ini pasti gak mungkin jadi kenyataan." Yang keempat, orang yang gak percaya akan berkata, "Gak mungkin ada cara yang bisa dilakukan untuk mencapai itu." Dan yang terakhir, orang yang gak percaya akan berkata, "Hanya dengan satu cara Allah dapat bekerja." Coba kita refleksi, kita sering gak seperti itu? Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, pasti kita gak jarang punya pikiran-pikiran seperti itu. Dan itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan kita sama Allah, bahwa dia sanggup. Apalagi kalau udah dia yang berjanji, pasti akan terjadi. Cuma seringkali penggenapan jadi seakan terkena delay karena ketidakyakinan kita, syaratnya iman kita, keraguan kita, ketakutan tentang ini, ketakutan tentang itu, bahwa kayaknya gak bisa deh, kayak cuma bisa pakai satu cara ini deh, kayaknya gak mungkin deh, karena sebelumnya gak pernah ada kasus yang begitu, dan lain sebagainya. Padahal janji Allah itu iya dan amin. Kita baca di Numbers 23 verse 19 atau Bilangan 23 ayat 19. God is not man that he should lie, or a son of man
that he should change his mind? Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and he will not fulfill it? Bilangan 23 ayat 19 TB. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Lanjut, Yesaya 60 ayat 22. Isaiah 60 verse 22. Even your smallest and humblest family will become as great as a powerful nation. When the right time comes, I will make this happen quickly. I am the Lord. Yesaya 60 ayat 22 TB. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Habakuk 2 ayat 3 TB. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Versi ESV-nya, Habakuk 2 verse 3. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. Dan juga terakhir Roma 4 ayat 20-22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Yang penjaga gerbang terima atau dapat dari ketidakpercayaannya tuh apa sih guys? Penolakannya terhadap janji Allah. Nah, kita baca di ayatnya tadi, di terjemahan ESV-nya, You shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Di 2 Raja-Raja tadi, katanya kamu akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi kamu gak akan makan apa-apa daripadanya. Orang yang gak percaya, yang bimbang dan ragu, pada akhirnya gak mendapatkan apa-apa. Melihat depan matanya sendiri, tapi gak menerimanya, gak menikmatinya. Allah melaksanakan janjinya, tapi penjaga gerbang hanya jadi spectator atau penonton aja. Gak bisa mencicipi, merasakan, menikmati janji Allah itu. Pastinya kita gak mau end up seperti dia kan? Gak mau berakhir sama seperti penjaga gerbang ini kan? Yang pada perikop ini akhirnya ditunjukkan bahwa dia mati terinjak-injak kerumunan orang banyak di pintu gerbang. Ini menunjukkan bagaimana sikap hati ketidakpercayaan kepada janji Allah sesungguhnya menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah sendiri. Bahwa Allah itu mampu, Allah itu sanggup, dan bahwa dia adalah Allah. Sama aja kayak kita menyangkali kuat kuasanya. Orang yang bimbang, ragu, kata Alkitab pada akhirnya gak akan mendapat apa-apa. Kita lanjut ke 2 Raja-Raja 7 ayat 3-5 tadi. Di sini menggambarkan 4 orang kusta yang ada di pintu gerbang di luar dari kota bangsa Israel, yang tiba-tiba terbersit sebuah pemikiran kalau diem aja di situ akan mati, tapi kalau masuk ke kota, dalam kota ada kelaparan, sama aja mati. Sekalipun ada makanan di dalam kota, mungkin mereka dapat giliran yang terakhir, atau ya bisa aja nggak dapat sama sekali, akhirnya mati. Baiklah kata mereka, ya sudah kalau gitu beranikan diri saja ke kemah orang Syria. Kalau mereka membiarkan kita hidup ya kita hidup, kalau mati ya kita mati. Orang Syria, orang kusta ini itu pastinya kan karena mereka dikucilkan sama masyarakat dan akhirnya mati, makanya mereka ada di depan kota tersebut kan, nggak ada di dalamnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke kemah orang Syria. Dalam terjemahan ESV, so they arose at twilight. Teman-teman bisa coba highlight itu ya. So they arose at twilight, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, pada waktu senja bangkitlah mereka. Lalu kita lanjut ke ayat ke-6. Dalam terjemahan ESV, for the Lord had made, atau dalam bahasa Indonesianya, Allah lah yang membuat. Jadi Allah lah yang membuat bangsa Syria mendengar suara kereta-kereta kuda beserta jumlah besar pasukan, sehingga mereka ketakutan dan melarikan diri dari kemah. Kemah yang adalah tempat atau sumber penghidupan mereka, yang ada di dalamnya makanan, minuman, persenjataan, alat-alat perang, tempat beristirahat, seluruh kepunyaan mereka yang berharga, semua jadi gak berharga dan ditinggalkan begitu aja.
karena melarikan diri demi nyawa mereka. Bayangkan, kira-kira suara yang Allah buat itu seperti apa guys? Semegah apa, sebesar apa, seberisik apa sehingga semua pasukan lari terbirit-birit. Semua pasukan Syria lari terbirit-birit, meninggalkan all their belongings, meninggalkan kemah mereka itu. Karena di pendengaran bangsa Syria begitu banyaknya pasukan dan kereta kuda, sehingga mereka berpikir bahwa bangsa Israel bersatu dengan kaum Het dan Misraim atau yang disebut juga Egypt, Mesir, untuk melawan mereka. Gak hanya sampai di situ, kalau kita lanjut membacanya lagi di ayat 7, dalam terjemahan ESV-nya, so they fled away in the twilight and abandoned their tents. Coba bentar. Tadi di ayat-ayat sebelumnya kapan tuh orang kustanya menuju ke kemah Syria? Yang aku suruh teman-teman highlight. In the twilight, they arose at twilight. Ternyata di ayat 7, bangsa Syria kabur, meninggalkan kemahnya juga di senja yang sama. So they fled away in twilight and abandoned their tents. Ternyata di satu senja yang sama, in the same twilight, yang kita baca di ayat 3-5, in the same twilight juga, di senja yang sama juga hal ini terjadi. Artinya apa? Allah sebegitu berkuasanya sampai-sampai bangsa Syria mendengar suara banyaknya pasukan, padahal sesungguhnya di senja yang sama itu hanyalah suara kaki 4 orang kusta tersebut yang mendekati kemah mereka. Itu pun kalau orang kustanya kalau masih punya kaki, cepat tak udah meleleh, udah copot kakinya, mungkin udah gak 2 lagi. Tapi derap kaki itu Tuhan bisa ubah di pendengarannya bangsa Syria menjadi pasukan yang banyak sekali. Bahkan sampai orang Syrianya mikir kayaknya ini Israel satu tim dengan kaum Het dan orang Mesir untuk ngelawan kita. Kita lari karena kita gak sebanyak itu pasukannya. Mereka tinggalin semuanya, emas, makanan, minuman yang ada dalam persenjataan, yang ada dalam kemah itu mereka tinggalin, lari terbirit-birit. Kalau sampai baca di firmannya, bahkan sampai di sungai, di deretan sungai Yordan itu semua belongings mereka tuh udah kayak copot-copot di sana, ketinggalan di sana. Saking mereka lari demi nyawa mereka. Di senja yang sama, Tuhan bisa bikin 4 orang kusta yang menuju ke kemah tersebut. Di senja yang sama juga, di pendengaran bangsa Syria, mereka dengarnya suara pasukan dan kereta kudanya yang begitu banyak. Sebenarnya yang mendatangi kemah mereka bukanlah pasukan yang besar dari Het maupun Mesir yang membantu Israel. Yang datang sesungguhnya hanyalah 4 orang kusta. Dan ini memiliki pesan profetik guys, buat kita semua, buat aku, buat teman-teman yang mendengarkan saat ini. Bahwa Allah itu adalah Allah dari segala kemustahilan. Apa yang gak masuk di akal manusia, perhitungannya hasilnya proven atau terbukti di mata Allah. Tuhan gak menurunkan makanan dari surga. Tuhan gak pakai cara yang dibayang-bayangkan sama penjaga gerbang tadi. Tuhan pakai 4 orang kusta untuk menunjukkan bahwa memang pikiran manusia itu sangat terbatas. Tapi kalau Allah udah berjanji, Dia juga yang akan menggenapi dengan cara-cara yang di luar nalar kita, cara-cara yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Di satu senja yang sama, in the same twilight, Tuhan bisa pakai apa aja. Dia bisa pakai keterbatasan kita, kekurangan kita, kebetulan-kebetulan, ketiba-tibaan, apapun. Dalam kasus cerita ini, 4 orang kusta ini yang juga turut Tuhan pakai untuk Tuhan tunjukkan betapa dahsyat kuasanya. 4 orang kusta yang adalah sampah masyarakat dikucilkan, dijauhkan, dipisahkan dari orang-orang lainnya karena kejijikannya, tetapi memiliki pesan profetik juga buat kita bahwa pertolongan dari Tuhan, cara-cara dari Tuhan bisa datang dari yang gak terpikirkan oleh kita, yang seringkali kita gak anggap sekalipun. Apapun yang dari Tuhan jangan disepelekan. Pernah gak terpikir bahwa yang mencetuskan pemikiran untuk mendatangi kemah Syria dari salah satu orang kusta tersebut itu adalah cetusan dari Roh Allah?
Bisa aja itu pekerjaan Tuhan yang menggerakkan hati mereka, pikiran mereka untuk, aku gak mau deh mati di sini berdiam diri, atau ke dalam kota. Kita harus lakukan sesuatu. Kita ambil resiko aja, datangi kemah Siria. Pernah gak terpikir, siapa tahu ide yang gak masuk akal, yang Tuhan taruh itu dalam pikiran kita, itu dari Tuhan, yang kedepannya ternyata membawa kepada kelimpahan makanan. Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, akhirnya orang kusta tersebut memutuskan untuk gak hanya menikmati makanan itu sendiri, tapi juga memberitahukan kabar baik itu kepada orang dalam kota, dengan berbicara kepada penjaga pintu gerbang kota hingga pesan tersebut sampai kepada raja. Lanjut ke ayat 12, Raja-Raja 7 ayat 12. Di sini dapat dilihat kecenderungan manusia tentang raja yang meskipun saat itu masih malam bangun juga, dan dia berkata, kita harus kirim orang, kita cek lagi untuk membuktikan kebenarannya. Padahal 4 orang kusta itu sudah bersaksi, dia udah jadi saksi mata, itu udah gak ada orangnya. Berbeda itu kemah ditinggalin begitu aja, dengan keledai-keledai kuda yang tertambat, segala macam makanan minuman di dalamnya. Tapi sang raja masih tetap aja butuh pembuktian lagi. Seringkali kita suka seperti raja itu gak sih guys, dalam cara hidup kita, cara kita punya hubungan dengan Allah. Kita seringkali udah dapat tuntunan, dapat konfirmasi, tapi kita masih mau membuktikan lagi. Emang dasar ya manusia. Disinilah terlihat kecenderungan manusia. Bahkan saat udah mendengar 4 orang kusta tersebut bersaksi, masih harus mau membuktikan lagi dahulu sampai baru benar-benar percaya bahwa kemah Siria kosong dan meninggalkan banyak makanan, minuman, bahkan emas dan lain-lain. Namun karena ingin memastikan agar lebih bisa percaya dengan apa yang terjadi, akhirnya mengirimkan orang lagi untuk melihat apa benar yang dikatakan 4 orang kusta tersebut. Apakah kita sering kali begitu? Tuhan udah berjanji, lalu Tuhan mungkin pakai orang-orang di sekeliling kita yang berperan sebagai 4 orang kusta itu dalam cerita hidup kita. Lalu saat penggenapan mulai muncul, konfirmasi mulai ada, tapi kita masih suka ragu, masih mau membuktikan lagi. Bener gak ya? Apa iya? Sampai di akhir cerita 2 Raja-Raja 7 ini, apa yang Allah janjikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Elisa sungguh-sungguh terjadi dan tergenapi. Sang penjaga akhirnya hanya bisa melihat, namun mati terinjak-injak kerumunan bangsa Israel di pintu gerbang. Dan di hari esok, waktu yang kira-kira sama, keadaan bangsa Israel secara dahsyat dan ajaib berubah dari kelaparan menjadi kelimpahan. Ada 3 poin yang kita bisa pelajari tentang senja yang sama ini, tentang apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Yang pertama, senja yang sama mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sendiri yang sudah berjanji dalam kehidupan kita, Dia juga yang akan menggenapinya. Jangan taruh curiga terhadap Allah. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk mempercayai Allah. Percaya bahwa Dia berkuasa, Dia mampu, Dia mau melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, senja yang sama mengajarkan kita bahwa 4 derap kaki orang kusta oleh Tuhan dapat diubah menjadi suara pasukan yang besar beserta kereta kudanya. Artinya apa yang gak masuk akal bagi kita yang seringkali tidak terpikirkan, itu yang Allah mampukan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Dan poin terakhir dari senja yang sama yang dapat kita pelajari adalah senja yang sama mengajarkan kita bahwa Allah bekerja di 2 pihak. Di pihak 4 orang kusta yang diberikan keberanian untuk mendatangi kemah Siria, dan juga di pihak yang lainnya Allah juga bekerja untuk memberikan ketakutan besar bagi bangsa Siria sehingga mereka kabur dari kemah. Kalau Allah yang sudah berjanji, Dia akan menyediakan dan mengatur segala sesuatunya di kedua pihak, di sisi kita dan juga di sisi yang tidak terlihat. Ingat kasus Musa juga, kenapa dia gak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan.
itu sebenarnya karena dia tidak percaya. Dan guys, jangan sampai kita end up seperti penjaga gerbang ya. Atau jangan juga kita kurang percaya sampai harus kayak Raja Israel, yang kayak padahal depan mata kita tuh udah ditunjukkan, kita udah dengar testimoni, kita udah dikasih tahu orang-orang di sekeliling kita, mungkin orang tua kita, teman-teman kita, atau mentor rohani kita udah dengar Tuhan ngomong apa, tapi hati kita masih nggak percaya, hati kita masih belum teguh, belum yakin, masih kurang percaya sama apa yang udah Tuhan ngomong. Kuatkan dan teguhkan hati kita, guys. We are on the same struggle. Kita sama-sama berusaha dan berjuang supaya hidup kita, hati kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari itu semakin bisa mengenal Dia, melakukan kehendak-Nya, keinginan hatinya, dan juga kita bisa semakin mengasihi, percaya kalau Dia Allah dan Gembala yang baik. Kalau Dia itu, kalau udah berjanji pasti Dia tepati. Dan itu dia guys, thank you udah dengerin pesan senja yang sama. Kiranya Roh Kudus yang bekerja di setiap hati teman-teman yang mendengar, dan aku berdoa dan percaya pasti hal yang luar biasa akan terjadi saat telinga rohani kita terbuka mendengar firman dari Roh Kudus. Terima kasih guys udah dengerin. God bless you.